Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriansyah Hidayah, NPM 2475411, kelas 4D, mata kuliah akuntansi pertanian. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran setelah mempelajari materi dari video yang telah diberikan. Setelah menonton dan mempelajari materi tersebut, saya memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai konsep akuntansi pada sektor agrikultur, khususnya yang berkaitan dengan aset biologis yang diatur dalam PSAK 241. Dari materi tersebut, saya memahami bahwa aset biologis merupakan aset yang berupa makhluk hidup, seperti tanaman atau hewan, yang mengalami proses transformasi biologis. Transformasi biologis ini meliputi proses pertumbuhan, produksi, maupun reproduksi yang dapat menyebabkan perubahan nilai ekonomi dari aset tersebut. Dalam contoh, pada sektor perkebunan kelapa sawit, buah kelapa sawit atau tandan buah segar atau yang sering disebut juga dengan TBS yang masih berada di pohon dikategorikan sebagai aset biologis karena masih mengalami proses pertumbuhan. Sementara itu, pohon kelapa sawit diklasifikasikan sebagai tanaman produktif atau bearer plant yang dicatat sebagai aset tetap, karena pohon tersebut digunakan untuk menghasilkan produk agrikultur secara terus-menerus. Dari penjelasan ini, saya menjadi lebih memahami bahwa dalam akuntansi agrikultur terdapat perbedaan perlakuan antara tanaman produktif dan hasil yang dihasilkan oleh tanaman tersebut. Selain itu, materi ini juga memberikan wawasan baru bagi saya mengenai bagaimana aset biologis diukur dalam laporan keuangan. Dalam PSAK 241 dijelaskan bahwa aset biologis diukur menggunakan nilai wajar, dikurangi biaya untuk menjual. Pendekatan ini digunakan agar nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan dapat mencerminkan nilai ekonomis yang lebih relevan sesuai dengan kondisi pasar. Dengan demikian, laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini yang saya pelajari adalah bahwa perubahan nilai wajar dari aset biologis dapat langsung memengaruhi laporan laba rugi perusahaan. Setiap kenaikan atau penurunan nilai wajar akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa nilai aset biologis bersifat dinamis dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kondisi pasar maupun perkembangan biologis dari aset tertentu. Jika dikaitkan dengan pengalaman belajar sebelumnya, materi ini memiliki hubungan cukup erat dengan konsep dasar akuntansi yang telah saya pelajari, seperti konsep pengakuan aset, pengukuran, dan penyajian dalam laporan keuangan. Sebelumnya, saya memahami bahwa suatu aset dapat diakui apabila perusahaan memiliki kendali atas aset tersebut dan terdapat kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan. Konsep tersebut ternyata juga berlaku dalam pengakuan aset biologis. Namun, yang menjadi perbedaan adalah metode pengukurannya dan menggunakan nilai wajar, sehingga memberikan perspektif baru dalam memahami bagaimana nilai suatu aset dapat ditentukan. Dari sisi praktik, menurut saya materi ini sangat relevan, terutama bagi perusahaan yang bergerak di sektor agrikultur, seperti perkebunan kelapa sawit, peternakan, maupun perikanan. Dalam sektor tersebut, aset utama perusahaan berupa makhluk hidup yang nilainya dapat berubah seiring waktu karena faktor pertumbuhan biologis maupun pertumbuhan harga pasar. Oleh karena itu, penerapan standar akuntansi yang tepat menjadi sangat penting agar laporan keuangan dapat menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan yang lebih akurat. Secara kritis, saya juga melihat bahwa penggunaan nilai wajar dalam pengukuran aset biologis memiliki kelebihan sekaligus tantangan. Di satu sisi, penggunaan nilai wajar dapat memberikan informasi yang lebih relevan.
karena mencerminkan nilai pasar yang aktual. Namun di sisi lain, metode ini juga dapat menyebabkan fluktuasi atau volatilitas pada laba rugi perusahaan, terutama ketika harga pasar mengalami perubahan yang cukup signifikan. Selain itu, dalam beberapa kondisi, penentuan nilai wajar juga bisa menjadi lebih sulit apabila tidak terdapat pasar aktif yang dapat dijadikan acuan penilaian. Dari segi proses pembelajaran, menurut saya materi yang disampaikan melalui video sudah cukup membantu dan memahami konsep dasar PSAK 241. Penjelasan yang diberikan cukup jelas dan disertai dengan contoh sehingga lebih mudah dipahami. Namun, pembelajaran akan jadi lebih efektif apabila disertai dengan lebih banyak kasus atau latihan soal, sehingga mahasiswa dapat lebih memahami konsep penerapan tersebut secara lebih mendalam. Sebagai penutup, melalui pembelajaran ini, saya menyadari bahwa akuntansi tidak hanya berkaitan dengan pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana suatu standar akuntansi mampu menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan secara lebih realistis. Oleh karena itu, pemahaman terhadap standar seperti PSAK 241 menjadi penting bagi mahasiswa akuntansi agar dapat memahami praktik akuntansi dalam berbagai sektor industri, khususnya pada sektor agrikultur. Sekian refleksi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.